Aturan terbaru Guru P3K tahun 2023 yang baru saja diumumkan dan bisa disimak oleh guru. Aturan tersebut sudah resmi diumumkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Di video kali ini membahas tentang aturan terbaru terkait gaji dan formasi P3K tahun 2023. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP Din yang menyajikan konten informasi edukatif. Nadiem mengatakan bahwa terdapat 3 aturan yang terkait dengan formasi dan gaji guru P3K pada tahun 2023. Nadiem mengatakan bahwa dorongan membuat aturan baru ini disebabkan Pemda belum mengangkat guru P3K padahal gaji para guru ini sudah ditransfer dari pemerintah pusat. Nadiem menegaskan bahwa selama ini kami mendorong Pemda mengangkat guru. Tetapi ternyata terdapat permasalahan yang kompleks sehingga perlu aturan baru bagi guru P3K pada tahun 2023. Kebijakan pertama adalah jika sampai bulan Maret 2023, Pemda tidak mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan P3K guru, maka pemerintah akan melengkapi formasi tersebut. Rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan Kemenq, dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan, Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Selama ini, aduan para guru kepada Kemendikbudristek dan Komisi 10 DPR RI adalah masih banyak Pemda yang enggan mengajukan formasi guru sesuai dengan jumlah guru yang sudah lulus passing grade P3K tahun 2021. Banyak guru yang sudah putus kontrak dengan sekolah, terutama guru sekolah swasta karena lolos seleksi P3K. Tetapi karena Pemda tak kunjung mengangkat P3K, mereka memilih untuk banting setir ke profesi lain. Nadiem menyatakan bahwa masih terus mendorong Pemda mengangkat guru agar bisa menjadi ASN P3K. Nadiem mengungkapkan walaupun ada ketidaksempurnaan pada pelaksanaan P3K guru, tetapi tahun lalu sudah terdapat 300.000 guru yang diangkat menjadi ASN P3K. Pada tahun ini terdapat 320.000 guru juga siap untuk diangkat menjadi ASN P3K. Kebijakan kedua, setelah berkoordinasi lintas kementerian, Nadiem juga memperingatkan kepada Pemda jika gaji dari pemerintah pusat untuk P3K guru tidak boleh digunakan untuk kepentingan hal lain. Kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Pada rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR RI, dalam beberapa waktu lalu, banyak anggota Dewan yang mempertanyakan transfer gaji guru tidak digunakan untuk para guru. Gaji para guru ini berasal dari DAU dan telah beberapa kali ditransfer ke masing-masing Pemda. Karena itu, pada kebijakan atau aturan ketiga di tahun 2023, anggaran gaji untuk P3K guru akan langsung ditransfer ke Pemda bila Pemda telah mengangkat para guru yang telah lolos passing grade. Anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Selain 3 aturan baru pada tahun 2023, Nadiem juga meminta dengan tegas untuk Pemda mengangkat para guru penggerak. Saat ini telah ada 50.000 guru penggerak. Selain untuk mendorong kesejahteraan para guru, Nadiem mengungkapkan sejauh ini juga mendorong kreativitasan serta fleksibilitas guru dalam mengajar. Misalnya, pada kurikulum merdeka yang bisa digunakan untuk para guru agar lebih kreatif saat mengajar. Ia mengatakan bahwa kurikulum sebelumnya lebih mementingkan kecepatan daripada ke dalam berpikir kritis untuk para peserta didik. Kemendikbudristek memberikan izin untuk para guru mundur 1-2 tahun,
selama alasannya untuk memastikan peserta didiknya tidak ketinggalan dalam hal literasi dan numerasi. Selanjutnya juga terdapat kabar gembira bagi sejumlah guru baik yang sertifikasi ataupun yang belum terkait dengan usulan TPG, dan tunjangan lainnya bagi guru. Mendikbudristek sudah mengusulkan kepada Menpan RB, bahwa agar pemerintah pusat dapat mentransfer langsung dana TPG ke rekening guru. Hal tersebut diusulkan Mendikbudristek saat melaksanakan rapat bersama dengan jajaran Kemenpan RB, dalam membahas reformasi birokrasi di dalam sektor pendidikan. Pertemuan antara Mendikbudristek dengan Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB tersebut, telah membahas mengenai instruksi atau mandat dari Presiden agar reformasi birokrasi di sektor pendidikan agar lebih efektif. Menpan RB mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden bahwa seluruh elemen pemerintahan diminta untuk segera berkolaborasi agar menyelesaikan permasalahan dengan berbagai dimensinya. Kemendikbudristek pun telah menyampaikan beberapa hal yang krusial di sektor pendidikan. Dalam beberapa hal krusial tersebut terutama perihal kesejahteraan guru dalam hal ini adalah TPG. DAU saat ini masih ditransfer dari pusat ke Pemda setempat. Jadi, DAU itu akan ditransfer terlebih dahulu ke Pemda, dan nantinya dari Pemda akan langsung didistribusikan ke guru. Oleh karena itu maka Kemendikbudristek ingin mempersingkat alur birokrasi tersebut sehingga pemerintah bisa langsung mentransfer ke rekening para guru. Sehingga tidak ada lagi yang namanya singgah di daerah atau di Pemda masing-masing. Tentunya hal ini yang sangat dinanti-nantikan oleh para guru agar gaji segera ditransfer ke rekening masing-masing dan tidak terlalu lama melewati prosesnya. Pertemuan Mendikbudristek dengan Menpan RB tersebut selain membahas mengenai dana tunjangan sertifikasi guru yang ditransfer langsung ke rekening, juga membahas mengenai penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer. Selain itu, pada rapat bersama tersebut adanya upaya dalam penyelesaian tenaga honorer dengan menyinggung pengangkatan honorer yang menjadi ASN P3K, dan juga upaya dalam memperbaiki pelayanan di bidang pendidikan. Demikian informasi penting terkait dengan aturan terbaru terkait gaji dan formasi P3K tahun 2023. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.